dalam pelaksanaannya di awal kan tadi sudah saya jelaskan, jangan sampai ada sebuah masalah sehingga ada semacam kesepahaman antara pihak satu sama pihak kedua. Lebih detailnya ya ora tak jelas nih sampai. Halo, apa kabar Sobat Ratu dimanapun kalian berada. Kembali di episode Tahu Isu yang hari ini berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu-dulu sudah bahas tentang kesehatan mental, terus juga tentang bagaimana pandemi ini akan tetap produktif. Nah, kali ini sudah menghadirkan sosok yang nanti inspiratif berbagi dari sektor edukasi ataupun pendidikan. Siapa ya? Langsung saya perkenalkan, beliau merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagerwojo Tulungagung, Bapak Trisno atau Mas Trisno gitu ya. Boleh ya dipanggil Mas, boleh ya? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak ini. Alhamdulillah sehat. Ini tadi dari mana ini? Langsung ke sini dari sekolah? Dari Senam. Dari Senam. Langsung ke sini. Oke, mungkin boleh senam dulu teman-teman kita. Oke. Nah, Pak, ini kan edisi khususnya mau membahas tentang SMK Bangun Deso. Mungkin teman-teman yang nonton ini masih belum terlalu familiar. Ini Bangun Deso itu apa kemudian nanti bangun desa terus nanti nggak sekolah di sekolah SMK 1 jadi semuanya di desa gitu murid-muridnya atau seperti apa? Gini Mbak, jadi terkait dengan SMK Bangun Deso, SMK Negeri 1 Pagerwojo itu kan letaknya di lereng Gunung Wilis, tepatnya di sebelah barat Tulungagung. Untuk anak-anak rata-rata itu kan dari desa, dan dalam pelaksanaan kegiatannya untuk SMK Negeri 1 Pagerwojo kepengen posisi yang letaknya berada di desa itu bekerja sama dengan desa. Dan kebetulan sekali di tahun 2021 walaupun posisinya di desa Mbak ini Mbak, untuk SMK Negeri 1 Pagerwojo mendapatkan kepercayaan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi SMK Pusat Keunggulan itu dalam pelaksanaannya melaksanakan yang namanya project based learning. Jadi project based learning itu adalah sebuah pembelajaran berbasis project. Berarti langsung terjun ke lapangan. Dari sana kita implementasikan dalam sebuah program. Namanya itu adalah SMK Bangun Deso. Jadi latar belakangnya adalah seperti itu. Baik, ini menarik ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman kita di desa itu akhirnya semacam insecure ataupun minder, kurang percaya diri. Karena merasa jauh dari akses di perkotaan. Tapi malah justru ini menjadi sebuah peluang yang mereka kemudian berpikir bahwa loh, kan kami di desa akhirnya mau memaksimalkan apa yang di desa. Kita kolaborasi. Nah, yang serunya lagi adalah nggak cuma ngomongin teori tapi sudah langsung ke lapangan praktek. Jadi ada permasalahan yang teman-teman di SMK Negeri Pagerwojo ini ingin selesaikan. Nah, ini apa ini yang sudah diprogramkan atau mungkin sekarang sedang berlangsung, Pak? Jadi begini, untuk SMK Bangun Deso itu kan implementasi dari project based learning, paketan dari SMK Pusat Keunggulan. Jadi pendekatan pembelajaran dengan dunia usaha sama dunia kerja. Kita tidak pengen untuk anak-anak itu dalam pelaksanaannya hanya di sekolah saja, kita implementasikan dengan desa yang ada. Contoh dalam pelaksanaan kegiatan SMK Bangun Deso, ada beberapa jurusan di SMK Negeri 1 Pagerwojo. Ada 6 Mbak ini Mbak. Di antaranya adalah desain permodelan informasi bangunan. Itu adalah arsitek, basicnya adalah arsitek. Kita mencoba dalam pelaksanaannya itu kita kerjasama dengan desa. Anak-anak yang bisa untuk menggambar bestek sama menghitung rencana anggaran biaya dengan catatan dibimbing langsung oleh guru produktif, tapi dengan catatan pelaksanaan kurikulumnya itu sudah kita sesuaikan dengan terapan. Dari produktif kan ada yang namanya mata pelajaran normatif sama adaptif. Contoh seperti matematika. Selama 3 tahun anak tersebut biasanya diajari sebuah matematika secara umum. Tetapi untuk istilahnya mendampingi dari kegiatan implementasi yang diinginkan dari IDUKA, matematika yang dipakai apa? Yang sesuai dengan jurusannya. Yang menunjang. Jadi anak tidak usah diajari diferensial, integral. Toh dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan
istilahnya pada waktu anak keluar itu kan tidak dipakai, sehingga yang dipakai itu apa? Seperti perhitungan volume, terus rumus trigonometri, itu yang istilahnya melengkapi dari semuanya. Jadi berdasarkan dari pemetaan itu, sehingga kalau di lapangan kita kolaborasi dengan desa. Kalau desa membutuhkan pelaksanaan untuk desain rancang bangun, nanti kita ajak kerjasama. Terus rehabilitasi sama perhitungan RAP itu juga sudah kita laksanakan. Yang kedua itu contoh juga ada yang jurusan perhotelan, ini yang menjadi SMK pusat keunggulan ya, di hospitality-nya kita mengembangkan juga di perhotelan itu untuk implementasinya. Seperti 2 hari kemarin kita juga mengajak untuk anak-anak PAUD sama TK. Apa yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan adalah implementasi pembelajaran untuk jurusan perhotelan. Kita laksanakan yang namanya cooking class. Jadi anak TK sama PAUD itu ke sana, kita ajak sama kita kenalkan wisata edukasi untuk perhotelan. Ini yang namanya resto, ini yang namanya kamar hotel, ini yang namanya aula. Diajak keliling seperti itu. Ya? Setelah itu anak-anak juga diajak pada waktu anak praktek sepeda motor, mobil sama akuntansi, anak-anak juga diajak wisata ke sana. Kalau tidak salah ini jadwalnya sudah 2 kali ini, mungkin minggu depan ada lagi untuk wisata edukasi juga. Oh, kita boleh diajakin ya Pak ya? Nanti kita boleh diajakin ya, langsung kita diajak keliling ya. PAUD sama TK itu. Oke, jadi ibu guru kita di sana. Halo adik-adik gitu ya. Terus lagi untuk implementasinya itu untuk yang jurusan mungkin yang sudah menjadi awal kegiatan SMK Bangun Desa, ini juga sudah dikembangkan. Di jurusan TBSM ada salah satu desa namanya Desa Penjor. Itu berangkat dari awal Pak Carik, berangkat dari sana itu ada pemuda dari Desa Penjor itu melaksanakan pengabdian masyarakat, itu mengajar TPA. Tapi punya disabilitas, Mbak. Jadi yang sewu nggih cacat kaki, sehingga terketuk dari Pak Cariknya itu. Akhirnya ke sekolahan terkait dengan sosialisasi pada waktu beberapa Pak Lurah itu ke sekolahan, Pak, terkait dengan SMK Bangun Desa itu apa? Ya terus untuk pelaksanaannya untuk apa? Saya bilang seperti itu. Akhirnya kita ada sebuah sinergi kerjasama. Saya ada kepingin dalam pelaksanaan itu kan ada permasalahan, baiknya bagaimana. Intinya kita dalam bekerjasama itu menunjukkan bahwa SMK itu mampu dan bisa. Dan untuk desa itu juga apa yang kita laksanakan itu juga bermanfaat untuk desa tersebut. Dan alhamdulillah ini juga sudah kita selesaikan dan sudah kita serahkan ke Desa Penjor. Dan untuk Mas Andi namanya itu juga sangat bermanfaat sekali. Kemarin juga datang ke sekolahan. Istilahnya terima kasih sekali sudah dibuatkan modifikasi sepeda motor. Terus program yang kedua yang akan kita laksanakan terkait dengan SMK Bangun Desa ini, insya Allah 2 minggu lagi kita akan koordinasi dengan beberapa kepala desa terkait dengan pemasangan lampu tenaga surya, panel surya itu insya Allah untuk pengerjaannya sudah 70% Mbak ini Mbak. Nanti kita ajak ngomong-ngomong kira-kira kalau sekolah ini punya program seperti ini kira-kira dari desa bagaimana? Yang tentang panel surya tadi ya? Betul, okay. Ini sudah kita garap dan insya Allah nanti kita kerjasamakan juga. Oke, berarti ini untuk kerjasamanya tidak hanya antara sekolah dan juga desa, tapi juga ada mitra-mitra lainnya ya Pak? Ada, contoh yang kita kemarin pas kebetulan link and match Mbak G. Jadi SMKPK itu link and match pembelajaran berdasarkan kebutuhan dunia usaha sama dunia industri. Akuntansi, kita juga punya jurusan akuntansi. Kita juga mengundang guru tamu dari kantor pajak. Dan kebetulan dari kantor pajak butuh tenaga teknis untuk menggambar bangunan. Alhamdulillah juga sudah kita sepakati kapan kita ke sana. Yang penting dalam pelaksanaannya ada sebuah kesepakatan dulu antara pihak sekolahan sama pihak instansi yang lainnya. Sehingga
kita jalan sesuai dengan keinginannya beliau itu seperti apa. Mintanya itu adalah perencanaan gambar 2 dimensi, 3 dimensi sama rencana anggaran biaya. Yang penting kita itu mengimplementasikan apa yang ada di kurikulum, pendekatannya itu nanti kita langsung realisasikan di lapangan. Saya kepingin untuk SMK Pagerwojo itu minimal bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Ataupun yang dalam pelaksanaannya itu istilahnya bisa berguna untuk semuanya. Jadi tidak hanya teori saja, langsung real di lapangan. Oke, jadi selain juga memberikan pengalaman langsung ke lapangan teman-teman SMK di sana, juga membantu warga desa, terlebih juga ketika ada mitra yang ingin bersinergi, ini juga sebagai penyambung seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan tadi sudah membahas ada juga yang motor tadi ya Pak ya, itu memang sekarang ini apakah akan dilanjutkan mungkin hak patennya atau apa gitu Pak untuk setelah diproduksi, setelah ada dibuat gitu Pak, gimana? SMK itu kan bisanya hanya merakit Mbak. Produk dari yang membuat itu dari Jepang itu kan sudah standar. Intinya kita itu memodifikasi tapi tidak merusak. Kejelasan dalam pelaksanaan, yang penting kita bisa merakit dan sesuai dengan kebutuhan dari user. Dan itu nanti juga bermanfaat untuk desa. Dalam pelaksanaannya di awal kan tadi sudah saya jelaskan, jangan sampai ada sebuah masalah sehingga ada semacam kesepahaman antara pihak satu sama pihak kedua. Lebih detailnya ya ora tak jelas nih rahasia ya, atau nanti bisa diundang lagi ya ke episode kedua ya, biar nanti lebih diulik lebih dalam. Nah, lalu kemudian kalau tadi membahas arsitektur juga Mbak, kalau misalkan ngelihat di Tulungagung atau mungkin di kawasan daerah-daerah sekitar Trenggalek, Kediri, Blitar dan lain-lain, kan juga bermunculan banyaknya kafe-kafe yang kekinian begitu ya Pak ya. Betul, nah, tidak menutup kemungkinan juga mungkin warga desa, entah BUMDesnya atau mungkin perangkat desanya juga berpikir menangkap peluang itu. Wah, kalau di daerah sana mungkin aja bisa diterapkan di desanya sendiri supaya nanti mengangkat perekonomian masyarakat di sana. Nah, melihat seperti ini gimana Pak dari teman-teman SMK Negeri Pagerwojo? SMK Pagerwojo terutama di jurusan perhotelan, ini hospitality Mbak ini ya. Awal kita dalam pelaksanaannya itu kita membuat sebuah pelaksanaan kegiatan, intinya juga berguna untuk pengenalan di sekolahan sama di wilayah Pagerwojo. Kebetulan kita lewat KGSI, kita kemarin membuat project based learning lagi Mbak itu. Jadi berbasis project mengenalkan untuk wisata-wisata yang ada di Pagerwojo. Sudah berjalan untuk videonya, tak kasihkan ke panjenengan. Nanti bisa ditayangkan juga ya teman-teman. Dan itu juga ikut lomba juga. Kebetulan untuk SMK Pagerwojo pada prestasi nasional kemarin, kalau tidak salah itu dari seluruh Jawa Timur yang masuk ke level kedua SMK Pagerwojo terkait dengan pengenalan pariwisata. Dan mudah-mudahan panjenengan doakan ini juga bisa lolos di level yang kedua. Kita tunggu Desember nanti untuk pengumumannya. Siap-siap. Jadi kita sudah melaksanakan itu berbasis project. Kita kenalkan wisata-wisata yang ada di Pagerwojo, mulai dari Waduk Wonorejo, Ranu Bimbolo, sama beberapa bumdes-bumdes yang ada di desa itu, dan yang istilahnya akan juga untuk hotel. SMK Pagerwojo punya hotel juga Mbak. Ya monggo nanti kalau ke sana bisa bikin acara di sana ya. Kita bisa take podcast di sana. Jadi minimal kita mengenalkan kegiatan-kegiatan seperti itu Mbak. Sama untuk pelaksanaan kegiatannya, untuk di jurusan perhotelan juga itu, yang jelas bagaimana inti dari SMKPK itu kan kita dituntut setiap hari itu harus ada sebuah inovasi Pak. Betul. Kita dituntut untuk setiap hari itu harus ada sebuah implementasi, diantaranya adalah terkait dengan kewirausahaannya juga, terkait dengan implementasi dari workshop yang kemarin sudah kita laksanakan, sinkronisasi kurikulum, sehingga untuk implementasinya adalah sudah kita laksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Pokoknya jangan diam. Tiap minggu bicaranya ada sebuah kegiatan, tapi tidak meninggalkan dari
kurikulum yang ada. Sehingga bentuk kurikulum itu kita sinkronkan, aktualnya adalah di sebuah kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi seperti itu, Mbak. Dan ini kita mungkin dengar istilah kurikulum tepat guna gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya kalau SMK memang orientasinya dia memang lebih ke praktek, banyak praktek, diharapkan nanti ketika mereka sudah lulus bisa benar-benar siap untuk menghadapi industri ataupun kerja seperti itu ya Pak ya. Nah tadi kalau misalkan kita ngelihat perkembangan di daerah Pak, baik di Tulungagung ataupun daerah sekitarnya, sekarang ini kan marak sekali yang namanya kafe kekinian begitu ya Pak ya. Betul. Nah ini menjadi sebuah peluang, siapa tahu di kawasan desa ataupun teman-teman SMK Negeri Pagerwojo ini juga ingin mengambil peluang itu, entah mungkin dari hospitality-nya atau mungkin dari merancang bangunannya atau bagaimana. Ini monggo Pak silahkan bagaimana. Jadi gini Mbak, dalam pelaksanaan kegiatan kita untuk perhotelan itu kan yang diunggulkan dan kebetulan punya resto. Berkaitan dengan maraknya kafe yang ada, kita nanti juga akan istilahnya menyesuaikan. Di program untuk SMK Pusat Keunggulan kita dituntut bagaimana aset yang kita punya itu bisa berguna untuk bisa istilahnya meningkatkan tingkat kewirausahaannya atau unit produksinya. Kita sudah punya resto di sekolahan, nanti kita akan menyesuaikan dengan kegiatan yang istilahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang jelas kita itu kan tidak enak Mbak, kita kan juga pelajar. Kalau istilahnya terlalu digunakan secara umum itu kan juga tidak enak dengan masyarakat sekitar. Makanya kita juga akan melihat, kita menganalisa. Yang jelas kita sudah punya program. Resto yang ada di sekolah itu kan sudah cukup lah dalam istilahnya menampung user atau istilahnya pelanggan. Nanti kita kembangkan yang ada di teras. Kebetulan kita juga punya yang namanya ekstrakurikuler, musik, gamelan, vokalisnya pun juga ada, ayu-ayu bisa nih. Oke. Nah, gunungnya ayu-ayu Mbak. Ini kameramen kayaknya sudah mulai ngelirik Pak, ini kameramen Pak. Nah itu nanti kita kembangkan, kita 5 hari kerja. Khusus hari Sabtu Minggu ini GM-nya sudah saya kasih rambu-rambu, ada dandi modelnya seperti itu. Iki nak samomo kita tetap mau yang kita punya kita kembangkan, ditambahkan dengan teras-teras yang ada di depan. Kita buka Sabtu sama Minggu, insya Allah ini jalan Mas. Dan ini juga sebagai pembelajaran untuk berwirausaha agar anak-anak itu mengimplementasikan ilmu yang ada langsung di lapangan. Nah, oke. Jadi ada kesempatan juga teman-teman belajar tadi tetap langsung ke lapangan, terjun langsung merasakan bagaimana melayani pelanggan yang datang dan lain-lain. Kolaborasi juga. Kalau hanya musik jenis kafe saja sepi, tanpa gitu. Ada musiknya itu kan juga enggak bagus ya Mbak ya. Sayur tanpa garam gitu ya Pak ya. Betul. Kita kan ada yang namanya ekstra nyanyi ya. Itu nanti di depan terus diiringi dengan lagu-lagu yang milenial juga yang lagi hit sekarang gitu kan. Terus kafenya itu kita perluas, tidak hanya di dalam tapi nanti agak di luar ya, itu nanti khusus untuk hari Sabtu sama Minggu. Wah ini lengkap komplit ya. Jadi kalau misalkan kita mau buka usaha biasanya repot, aduh cari penyanyi, cari apa. Tapi SMK Negeri 1 Pagerwojo sudah punya semua sendiri. Jadi tinggal dikolaborasikan antara ekstra ataupun jurusan-jurusan yang mendukung industri itu. Lengkap ya akhirnya ya. Jadi kalau misalkan umpama saya penyanyi, kayaknya saya ngiri sama teman-teman SMK tadi. Job saya diambil sama teman-teman SMK tadi kayaknya akhirnya ya. Nanti hari Selasa itu nanti ada anak-anak TK sama PAUD. Wah, itu asik banget Mbak. Soalnya apa? Ditagih nanti kalau lupa beliaunya ditagih ya. Diajak ngomong nggak bisa soalnya. Diajak ngomong ini rumah saya itu yang ngasih ice breaking itu ya pusing ya. Kalau mungkin anak SMK kan langsung enak. Tapi kalau anak PAUD ya diajak ngomong 1 jawabnya 10 ya. Mumet saya kemarin memberi sambutan nih. Iya aku ya. Akhirnya pakai bahasa isyarat. Saya tanya namanya siapa? Ya kelinga-kelingung pengen jadi apa? Pengen jadi penyanyi katanya gitu. Tapi asik Mbak. Asik banget dan kebetulan ini ilmu baru ya. Kita terbiasa dengan anak-anak yang mungkin sudah usia matang dewasa ya, dengan anak TK sama PAUD. Ini calon siswa SMK 15 tahun lagi kan? Oke, siap. Dan antusias banget baik itu Bapak Ibu guru pembinanya sama orang tuanya hadir semua.
Bahkan untuk hari Selasa itu sekitar 50 anak TK sampai ke SMK lagi untuk wisata edukasi juga. Oke, ini saya jadi kepikiran Pak, mungkin teman-teman calon pengantin yang ingin belajar jadi calon ibu atau calon ayah gitu ya, bisa ikut bagaimana belajar ngomong anak-anak ini. Kayaknya bisa dibuat kesempatan itu ya. Atau di sini teman-teman radar yang ingin menjadi bapak atau ibu bisa mau latihan, boleh. Nanti dibimbing langsung sama Pak Trisno ya. Oke. Asik ya. Jadi dan itu acaranya kan agak rutin ya Pak berarti ya, atau memang tergantung jadi request atau gimana? Maksud saya begini Pak, dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengimplementasikan itu kan kita rencanakan dulu. Jadi dalam pelaksanaan SMKPK tadi kan panjenengan membahas tentang kurikulum ya. Tepat guna juga. Tepat guna ya. Ini langsung saya bahas sekalian. Kurikulum tepat guna begini. Untuk SMK Pusat Keunggulan, bentuk kurikulumnya itu tidak sama dengan SMK yang lainnya Mbak, kecuali yang SMK Pusat Keunggulan juga. Jadi paketan yang kelas 10 namanya itu fase E. Fase E itu paketan dari kementerian. SMKPK itu mengutamakan soft skill sama karakter. Jadi 50% bobotnya itu adalah soft skill sama karakter yang sesuai dengan pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang 50% itu baru di pengetahuan sama hard skillnya. Sehingga untuk masing-masing SMK nanti kalau istilahnya di fase F-nya antara SMK 1 yang misalkan aja Pak Gerwojo ya, dengan SMK yang kedua itu tidak sama nanti kurikulumnya. Ya nanti bagaimana untuk pelaksanaannya? Misalkan saja untuk SMK Pak Gerwojo pada bidang hospitality-nya itu adalah dengan Horizon yang istilahnya menjadi pendamping industri, sama pendamping untuk perguruan tingginya adalah Unmu. Itu nanti kita ajak duduk bersama untuk industri tersebut, Horizon tersebut kita duduk bersama. Kira-kira yang ada di lapangan kurikulum yang istilahnya dibutuhkan itu apa? Tapi dengan catatan sesuai dengan standar kerja nasional Indonesia, sehingga pada waktu anak lulus selama 3 tahun itu minimal sudah sesuai dengan yang menjadi partner kita. Ya tidak mungkin anak sekian banyak itu kan kerja di sana semua. Betul. Tapi minimal itu sebagai acuan kita, standar kita untuk membuat suatu kurikulum, sehingga kurikulum tepat guna itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Iduka, sambil untuk implementasinya kita kuatkan ke stakeholder yang ada. Jadi SMK Bangun Desa itu implementasi dari SMK PK Project Based Learning itu. Jadi menyesuaikan kita itu. Jadi kurikulum tepat guna adalah seperti itu. Oke, intinya tadi yang menarik adalah dia memang langsung bisa diimplementasikan dan menjawab permasalahan di industri ataupun di kerja. Kita kan sudah mengambil hatinya. Kalau istilahnya cewek itu diambil hatinya itu sudah bisa. Sudah kelepek-kelepek gitu ya Pak ya. Itu diajak kemana-mana kan bisa.